Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Polisi pun bergerak cepat mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia, ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian, yaitu di Kecamatan Siwalan, kemudian di Lokatek. Kita berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat merenggut korban jiwa. Seorang pria lansia meninggal dunia meski sempat diselamatkan warga saat terseret arus banjir. Mama, ada orang anyut. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia setelah sempat terseret arus saat terjadi banjir di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu kemarin. Korban terseret arus banjir yang meninggi setelah hujan dengan durasi cukup lama. Warga sempat menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung bertakziah menemui keluarga korban untuk berbelasungkawa sebelum dimakamkan. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus sehingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Sebelumnya, banjir terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi. Tidak hanya jalan utama, banjir juga merendam permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hari kedua banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Tingginya debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet serta Sungai Dara Wolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di kedua kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Tinggian air kini mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam banjir. Hal ini membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola, dan masjid setempat pun kini harus mengungsi di emperan kios. Jadi pindah ke sini, Bu, sementara. Karena banjir itu tadi. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah ke sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Di sini. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Gibran meminta pemerintah daerah memperhatikan kelompok rentan dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi yang terdampak banjir di wilayah Kelurahan Tanjung Pura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kunjungan Gibran pun disambut antusias warga. Wakil Bupati Karawang, Mas Lani, menyebut kunjungan Wapres ke Karawang untuk memastikan masyarakat yang terdampak banjir bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah.
Gibran pun meminta Pemda mendata kelompok rentan seperti warga yang sakit dan juga ibu hamil. Jadi Pak Wapres menekankan untuk pelayanan kesehatan bagi anak-anak, terus bagi ibu hamil, lansia, terus yang disabilitas. Tadi Bapak negor, ya mudah-mudahan kita tindak lanjuti. Cuaca ekstrim dan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeut membuat belasan kecamatan di Karawang terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir yang menerjang wilayah Pati, Jawa Tengah terdampak ke 136 desa dan 12 kecamatan. Sebanyak 2 warga meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Sebanyak 20.104 permukiman terdampak banjir dan 61.606 warga ikut terdampak. Selain itu sebanyak 130 fasilitas umum juga terdampak banjir termasuk tanggul sungai yang rusak akibat banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak banjir yang sudah semakin parah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini perkembangan banjir di wilayah Pati, Jawa Tengah, kita akan bergabung dengan rekan Vindi Agil yang berada di Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat malam Vindi, bagaimana situasi di sana dan kondisi air di wilayah Anda melaporkan? Baik, selamat malam Gede yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya melaporkan langsung di Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana ketinggian air di sini masih tetap sama, belum mengalami penurunan sama sekali. Dan di sini cuacanya sangat lumayan dingin karena anginnya cukup kencang sekali dan mulai turun lagi gerimis, dan kita bisa lihat kan di area sini tadi sempat situasi masyarakat masih berlalu lalang dengan keadaan yang air setinggi 1 hingga 1,5 meter. Perlu kami informasikan Gede, saat ini kurang lebih ada sekitar 800 warga yang terdampak banjir di Dukuh Ngantru ini. Mereka mengeluhkan terkait dengan mulai terserangnya penyakit, kemudian gatal-gatal dan lain sebagainya. Dan di depan sana, Gede, di depan sana itu adalah gapura yang mana kendaraan para warga itu dititipkan di sana karena sudah tidak bisa melintasi genangan air di sini ya, dan dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian dari Polresta Pati untuk keamanannya. Sedangkan kita lihat di depan ini adalah masjid, yang mana masjid ini tadi mulai maghrib dan seterusnya itu masih digunakan untuk aktivitas warga sekitar, masih mulai beribadah dan lain sebagainya. Dan untuk kami informasikan bahwasannya anak-anak di sini yang sekolah itu tetap masih menggunakan sampan ataupun perahu seperti di belakang saya ini. Begitu yang dapat kami informasikan, Gede. Iya, Vindi, terima kasih atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terbaru dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Vindi. KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Kami akan segera kembali.